Kejaksaan Negeri Ponorogo pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim pemilihan internal reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Junaidi Al-Humami, Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo. Saya mewakili tim kerja reformasi birokrasi Kejaksaan Negeri Ponorogo untuk memaparkan pembangunan zona integritas di Kejaksaan Negeri Ponorogo dalam rangka menuju wilayah bebas dari korupsi, di mana pembangunan zona integritas ini meliputi 6 area perubahan. Yang pertama, manajemen perubahan. Manajemen perubahan ini meliputi perubahan pola pikir dan budaya kerja supaya mewujudkan mekanisme kerja yang lebih baik. Ini kita lakukan pertama dengan membentuk tim kerja. Yang kedua, menandatangani fakta integritas, melakukan pencanangan WBBM, dan melakukan penandatanganan komitmen bersama. Setelah itu semua kita lakukan, kita kemudian membuat dokumentasi kerja, dokumentasi aksi perubahan. Ini yang menjadi dasar kita melakukan perubahan-perubahan. Setelah itu kita melakukan pembangunan zona integritas pada manajemen perubahan itu dengan cara Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo menjadi role model, baik itu dalam penanganan perkara maupun kedisiplinan, termasuk juga melakukan siraman waktu, di mana Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo ikut serta dalam penanganan perkara sidang di pengadilan, baik sebagai jaksa pengacara negara maupun sebagai jaksa penuntut umum. Selanjutnya, kita juga melakukan siraman rohani, baik itu mengundang penceramah dari luar maupun kultum yang dilakukan sendiri oleh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Ponorogo. Kita juga memasang kata-kata bijak untuk memotivasi pegawai Kejaksaan Negeri Ponorogo agar berubah, agar mindsetnya berubah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang terakhir, kita juga membangun manajemen perubahan itu dengan cara membuka diri kepada masyarakat luar melalui coffee morning dengan wartawan dan menginformasikan kepada masyarakat supaya bahwa di Kejaksaan Negeri Ponorogo ini telah dicanangkan zona integritas itu disampaikan pada acara jaksa menyapa. Yang kedua, area penata laksanaan. Selain kita memperdomani SOP yang sudah diterapkan oleh Kejaksaan Agung, kita juga membuat inovasi-inovasi sendiri. Di antaranya adalah Cicentil atau sistem cepat antrian elektronik tilang. Inovasi ini kita buat karena masyarakat Ponorogo itu kebiasaannya habis subuh datang ke Kejari untuk mengambil tilang. Pada saat belum dilakukan inovasi ini, masyarakat menumpuk karena harus antri karena jam pelayanannya baru dibuka pada jam 8. Setelah kita buat sistem ini, kemudian masyarakat datang habis subuh mengambil antrian, bisa pulang lagi, menunggu di rumah, dan kalau pas sudah luang dia datang kembali ke Kejaksaan Negeri Ponorogo. Yang kedua, SOP Sitari, yaitu siap antar barang bukti gratis. Ini dibuat bagi masyarakat yang mengalami kesulitan datang ke Kejaksaan Negeri Ponorogo bisa memanfaatkan jasa ini. Yang ketiga, SOP Laris Idum, yaitu layanan antar jemput saksi gratis yang dilakukan oleh bidang tindak pidana umum. Yang keempat, SOP Patas Reok. Patas Reok ini adalah pelayanan antar jemput saksi oleh bidang tindak pidana khusus. Lanjut. Kemudian yang kelima adalah SOP Kangkumis. SOP Kangkumis ini dibuat oleh bidang Datun untuk mensiasati masa pandemi, di mana masyarakat tidak harus langsung datang ke kantor Kejaksaan Negeri Ponorogo untuk mendapatkan konsultasi. Dia bisa memanfaatkan media sosial yang disediakan oleh bidang Datun Kejaksaan Negeri Ponorogo. Yang terakhir adalah bincang bersama jagat. SOP ini, inovasi ini yang kemudian dibuat SOP-nya adalah untuk mengantisipasi penyuluhan dan penerangan hukum yang kalau dilakukan secara konvensional itu memerlukan mengumpulkan banyak orang. Masa pandemi ini kita
kita hindari dengan cara meluncurkan program bijak, di mana jaksa memberikan penyuluhan hukum kemudian diupload di kanal YouTube Kejaksaan Negeri Ponorogo dan masyarakat bisa mengakses-nya. Penggunaan e-office di lingkungan Kejaksaan Negeri Ponorogo, hampir semua administrasi baik itu penanganan perkara maupun administrasi umum itu dilakukan secara elektronik. Ada CPD, ada Singkari, ada CMS, ada e-tilang dan lain sebagainya. Termasuk kita juga membuat website Facebook, YouTube, Instagram, dan Facebook. Kemudian penataan sistem manajemen ini dimaksudkan agar penempatan pegawai di Kejaksaan Negeri Ponorogo itu sesuai minat dan bakatnya, sehingga masing-masing pegawai dapat mengaktualisasikan kemampuannya secara baik. Oleh sebab itulah kita membuat peta jabatan, melakukan mutasi yang sebelumnya didahului oleh rapat dan telaah staf, membuat perjanjian kerja dan membuat catatan itu kepegawaian. Kemudian kita juga memberikan penghargaan kepada pegawai-pegawai yang mendapatkan prestasi. Kita selain itu kita juga melakukan pengawasan dengan cara melihat absensi, buku waskat, dan kita berpartisipasi dalam penanganan COVID berupa notis untuk swab ketika ada penularan COVID di Kejaksaan Negeri Ponorogo. Kemudian yang keempat adalah penguatan akuntabilitas. Akuntabilitas ini karena kita memang pejabat publik sehingga perlu bertanggung jawab kepada masyarakat. Tadi pada pendahuluan sudah kita kemukakan bahwa salah satunya kita terbuka kepada wartawan. Kita jalin komunikasi dengan wartawan melalui coffee morning. Kita juga informasikan itu kepada masyarakat tentang pembangunan dengan integritas. Kita juga senantiasa melakukan rapat untuk memantau kinerja pegawai. Kita juga membuat rencana kerja, rencana strategis dan laporan kinerja pegawai. Nah, untuk memperkuat pengawasan ini kita juga menyediakan fasilitas kepada masyarakat yang memudahkan masyarakat melapor. Banner-banner kemana masyarakat melapor ketika ada pungli, ada gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan Negeri Ponorogo, masyarakat dengan mudah melaporkan itu karena ini sarananya sudah kita sediakan secara terbuka. Kita juga melakukan pengawasan ketaatan kepada LHKSN dan LHKPN, dan alhamdulillah di Kejaksaan Negeri Ponorogo sudah melakukannya 100%. Kita juga memasang CCTV dan pintu dengan password di PTSP yang itu nanti menghubungkan dengan ruang-ruang kerja di Kejaksaan Negeri Ponorogo. Jadi masyarakat yang datang di Kejaksaan Negeri Ponorogo semuanya dilayani di PTSP. Tidak ada yang masuk ke ruang-ruang kerja pegawai. Area perubahan dari 1 sampai 5 tadi itu semuanya dimaksudkan supaya pelayanan di Kejaksaan Negeri Ponorogo itu efektif, efisien, dan berkualitas baik. Yang semuanya itu tidak akan dapat tercapai secara maksimal kalau sarana prasarananya tidak kita lengkapi. Maka dari itu kita juga melengkapi sarana prasarananya. Sekarang kita bikinkan pos satpam dan sekaligus sebagai ruang tunggu pengantar tamu. Sebelumnya PTS-nya kecil, kita perluas PTS-nya supaya masyarakat dapat dengan leluasa. Kemudian taman-taman kita bangun, informasi tentang pelayanan di kejaksaan kita pampang di non-box di depan. Ruang tamu yang sebelumnya ada di dalam ruangan kantor kita sekarang kita keluarkan, semuanya ada di PTSP. Jadi masyarakat yang mau bertemu dengan pegawai kejaksaan nunggu di ruang tamu yang sifatnya terbuka. Sebelumnya tidak ada ruang laktasi dan ruang bermain anak, ini kita bikinkan. Sebelumnya juga tidak ada ruang parkir untuk markasi dan penyimpanan barang bukti, ini sudah ada. Dan yang paling penting adalah ini yang gambar pojok ini sebelumnya antrian tilangnya itu seperti ini sebelum ada si centil. Setelah ada si centil, sekarang antriannya menjadi berkurang. Di antara fasilitas juga yang kita siapkan adalah petunjuk arah, fasilitas untuk cas HP, penyimpanan HP, musola, ruang kesehatan, dan lain sebagainya. Semuanya itu dalam rangka untuk meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Ponorogo dan menutup pintu-pintu terjadinya pungli dan gratifikasi. Dan terakhir, untuk mengukur itu semua kita melakukannya secara survei. Dan itu sudah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.